saudaranya mau dijodohkan dengan siluman buaya ini. Oh berarti si bapak Itu ada perjanjian. Ada perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Apendi Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Apendi Official, karena komen dan like-nya dari teman-teman menjadi motivasi buat gue kedepannya untuk bikin video yang lebih seru lagi. Teman-teman Apendi Official, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan hari ini gue kedatangan narasumber yang mungkin sudah lama gue tunggu-tunggu nih. Dia ya nggak jauh-jauh banget sih, di daerah Blaraja. Nah, mungkin sebentar lagi nih kita akan sambut untuk duduk ngobrol bareng kita di sini ya. Ini dia Abang Rian Blaraja. Assalamualaikum Bang Rian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih? Sibukannya ya nggak sih, lagi disibuk-sibukin aja. Sibuk-sibukin aja. Bang, sebelumnya gue ngucapin makasih banyak ya. Lu udah nyempetin waktu buat ngobrol di podcast gue. Oke, Bang, ini ngomong-ngomong, ente percaya nggak sih kalau misalkan kita tuh hidup berdampingan dengan dua alam? Oh, percaya. Percayanya dari hal apa nih? Percaya dalam hal gitu, pertama kita udah kita selain ada alam manusia, adalah alam ruh, pasti ada alam gaib, pastinya ada. Itu udah jelas karena Allah sendiri juga berkata kan seperti itu. Kalau kita hidup itu berdampingan gitu kan, pasti dengan tidak sendiri, dengan ininya kita juga pasti ada dengan hal mistik, kegaiban pasti ada. Oke, nih Bang, ngomong-ngomong tentang tadi Abang bilang Bang Rian ada cerita goib sama mistis. Ada pengalaman nggak sih kalau misalkan untuk mistis atau goib gitu? Oke. Kalau masalah pengalaman pasti ada ya. Dan alhamdulillah sih emang cukup banyak pengalaman lagi. Wah, no, teman-teman seru nih kalau kita kupas. Oke, siap. Pengalaman mungkin kita dari ini kali ya. Dari aku. Awal lah, Abang Rian mulai. itu. Abang Rian itu dari awal sampai sekarang ini awalnya gimana bisa suka dengan mistis itu? Pasti kan ada plus minusnya sama awal ceritanya apa, itunya apa benar, gitu. Benar. Bolehlah cerita di gimana? Oke, siap teman-teman ya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di YouTube channelnya Bang Afendi Official. Pengalaman pertama itu waktu kalau masalah kegaiban ya, dari anak kecil pribadi sih biasa aja gitu ya, maksudnya nggak gini banget ya gitu kan. Takut sih nggak, waktu dari kecil nggak pernah takut, maksudnya biasa aja lah gitu biasa ya. Aja. Rasa takut emang ada, tapi nggak terlalu banget gitu. Kayak normal biasa lah. Gitu. Cuman ketika udah menginjak masa SMA gitu, itu aku kelas remaja ya. Remaja lah. Waktu kelas 1 SMA tuh, waktu aku masih di pondok, di salah satu pondok terbesar di Banten. Itu ngalami ya waktu jadi kakak kelas tuh. Itu kejadiannya malam. Aku lupa kejadiannya pas hari apa lupa. Tapi ceritanya malam. Kebetulan jadi kakak kelas. Jadi di pondok itu ada namanya kakak kelas. Sebagai kakak kelas tuh satu ruangan kamar tuh. Jadi ada kelas berapa? Ada kelas 3, kelas 4. Nah, kebetulan ada kelas 2, kelas 3 tuh. Nah, aku jadi kakak kelasnya. Saya ke 1 SMA. Jadi ceritanya pas malam itu tuh emang ngerasanya emang panas, kamar emang agak suasananya panas. Tumben-tumbennya. Tumben. Biasanya normal-normal biasa normal gitu kan. Kita panas sih biasa. Cuman kan ini beda, sangat beda. Dan memang adik kelas memang beberapa orang nggak ngerasain gitu kan. Cuman tidurlah semuanya gitu. Kejadian mungkin di atas jam 12, jam 1 gitu ya. Karena aku sendiri nggak ngeliat jam gitu kan kejadian. Jadi ceritanya tuh lagi pas tidur tuh, ngerasa kayak kebetulan tuh kamar kasur ranjang tuh dekat jendela gitu. Pas dekat jendela kok suara gitu. Kayak suara benar-benar ada yang ngetuk, tapi benar-benar kencang di jendela kan. Apaan? Biasalah gitu, bodoh lah gitu. Tidur lagi, kita tidur macam. Aduh, ya Allah.
Itu awalnya. Itu awal mula. Terus Pas mula, kok beda nih. Sekali lagi nih, udahlah. Kalau bener sekali lagi nih, bentuk lagi nih orang beneran. Keluar kamar, liatin aja. Abok sekali gara-gara kesel kan. biasanya Karena ngeganggu kan, otomatis kalau mau ya datang aja bentuk bisa aja. Atau assalamualaikum gitu kan. Ini mah enggak, gitu. Bener, yang ini lebih ingat itu ke 5 kalinya duduk gitu kan. Kenceng, sang kenceng. Astagfirullahaladzim, udah pas bangun. Gitu gimana sih kalau orang bangun tuh? Ya lagi gitu kan, pas bangun. Sorry, aneh potong. Itu kan biasanya kalau misalkan di Kobong kan ada beberapa yang kalau misalkan Kobong yang modern kan biasanya yang bata nih, yang sudah bata. Terus ada yang biasa kan kalau misalkan di kampung, maaf kan biasanya kita masih ada pakai anyaman tuh apa yang sebutnya masih bilik ya. Iya, bilik gitu. Itu kalau misalkan Banggerang itu Kobongnya itu udah modern. Udah modern kayak rumah gitu kayak kontrakan gitu. Kayak kata kontrakan gitu. Pas itu bunyi kan. Wah, di jendela kan. Kebetulan jendela kita nggak buka gini nggak. Kita jendela masih jendela kaca gitu biasa gitu tuh gitu. Bangun begini lah, sebelah sini lah jendelanya pas persis gini. Bangun gini. Gitu. Pas itu mah poci. Pocong. Masih jadi jarak poci itu segini nih. Segini nih. Jadi kalau kita ngebaringin dari segi apa jendela kan ya. Segini lah jendela kan tuh. Segini. Masih teringat itu dengan wajahnya itu kan ya. Mata ada yang satu keluar gini, satu melotot gitu. Keluar itu matanya? Itu matanya. Ada keluar matanya satu. Mau copot gitu banget kan, cuman nggak masih gini lah. Yang gini gitu. Ini giginya ada yang hancur dengan gini, ada yang benar-benar udah tengkorak gitu giginya. Terus sama ada belatung-belatung gitu ya kan, hancur gitu. Gue parah banget. Itu bekas mati tabrakan apa? Enggak tahu lah pokoknya. Emang begitu ya? Pertama kali tepoci langsung tuh. Tepoci itu dalam jangka mungkin 5 menitan lah ya. 5 menitan. Langsung. 5 menit gini kan. Jadi gimana sih kayak orang muka bener-bener wah. Jadi kita pengen teriak nggak bisa. Gak bisa gerak itu sama sekali. Nggak bisa. Itu tuh 5 menit. Kalau nggak salah 5 menitan kurang lebih itu 5 menit kaku. Dengan maksudnya Bismillah, gitu dalam itu muat gitu, Bismillah. Allah teriak air itu kayak loncat. Jadi di kamar tuh pas gini kan ngeliatin lagi. Baru. Wah. Pas Allah gitu kan. Mungkin ada request bangun kali atau gimana. Cuma nggak pernah nanyakin langsung nggak. Kenapa nggak gitu kan? Aneh cuma mungkin ini bocah nih ngeliat nih. Ya udah biasa aja kan. Udah gitu. Ya udah dengan nggak tahu kenapa tiba frontal tuh ngomong tiba-tiba dengan sendirinya tiba-tiba ngomong sendiri. Ya udah sih kalau emang kamar kotor mah ntar dibersihin kamar nih gitu kan. Jadi ada memang mitosnya gitu. Jadi kalau misalnya kamar kotor itu yang disapa duluan ke kamarnya, kakak kelasnya. Jadi kalau misalkan emang kamar kotor, misalkan kita kan kalau misalkan pulang kerja nih, pulang kerja kan namanya capek, paling mandi langsung tidur, itu nggak boleh? Nggak boleh. Kalau jadi lihat dulu kondisinya, kalau kamar kotor langsung suruh adik kelasnya atau nggak sendiri nyapu. Jadi nggak boleh. Buat teman-teman APNI official, jadi kalau misalkan kalian nih pulang kerja, namanya kita capek kan biasanya habis mandi langsung tidur kan. Nah kalau bisa di kamarnya ada sapu kecil ya bang ya, biasanya buat apa sih nama? Ngebret nyapu begitu. Awas lu. Terus bang. Jadi itu pengalaman waktu masih banyak pondok ya. Disapuin lah tuh. Semua disapuin tuh sambil ngomong, udah ini mah biarin. Jangan ganggu yang lain, udah ganggu saya aja, nggak apa-apa. Nggak sendiri ngomong sendiri tuh. Selesai dari situ sapuin semua, dipelin, udah jebret. Tiba-tiba kayak ada masuk tuh angin. Angin enak banget sumpah. Malam itu benar-benar enak buat tidur. Jadi ngerasa bener, kayak gimana sih kayak ketemu benar-benar kita udah main kayak olahraga kan, ketemu angin gitu enak sepol gitu. Enak banget. Plong banget itu. Udah tidur. Dari situ tuh bang. Dari situ. Nah nggak lama seperti itu, beberapa minggu lah gitu. Ada yang kesurupan tadi kelas. Kejadiannya saya bukan
Dan aku pribadi juga nggak mau nunjukin kalau aku bisa nggak, karena aku nggak bisa. Iya. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba nah pas itu otodidak lah langsung, karena nggak ada yang nggak bisa bayar, manggil ustadznya juga kan jauh. Udah kita coba Bismillah gitu, kita tanganin. Kalau nggak kesurupan, jadi bingung. Kesurupan gimana lagi nih? Coba kita samper, kita coba buka gitu. Emang kita berani ya? Coba dulu. Berani nggak? Coba dulu, kan kesel kalau misalnya kesel kan. Coba dulu. Iya, coba ya. Buka, masuk. Kesurupan. Pegangin tangannya. Orang-orang bilang kadang mencet ini ya, mencet tangan. Iya, biasanya dari sini terus ke jempol kaki. Jempol kaki apa gimana? Kalau kita nggak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain Al-Fatihah doang pertama. Oh, set buka, lah langsung tidur. Udah gitu bang, udah. Alhamdulillahnya, set keluar gitu. Beres sekarang, nggak lama baru set datang. Mana usul bang? Udah beres set, udah. Jangan tuh orangnya yang badan gede. Saya set, apaan? Oh ya udah apa-apa. Pergi usahanya selesai gitu. Nah mulai dari situ kan gitu. Nah timbullah dalam hati dan pikiran tuh nyatu. Coba sih kita pengen tahu alam kayak gitu kayak gimana ya. Jadi penasaran tuh. Penasaran. Bang Ria jadi awalnya penasaran. Awalnya penasaran. Tapi kita nggak pengen minta doa ini gimana gini, nggak pernah. Tapi kita ngolah-ngolah dari, maksudnya pernah dengar gitu dari salah satu baca surat ini gitu. Kayak misalnya contoh kayak misalnya ada ketemu makhluk ini, kita harus bacanya surat ini gitu kan gitu. Kita coba praktekkan lah. Nggak lama seperti itu. Emang masih suasana ini ya, maksudnya suasana kalau karena di pondok tuh ya nggak semuanya real benar-benar ini apa namanya real dibersihkan atau gimana gitu. Karena emang bukan berarti kita pondok itu semua orang tuh enggak gitu. Bukan. Tapi ini yang pengalaman saya gitu, maksudnya pengalaman saya gitu kan. Habis itu setelah digali lagi, coba lagi, ternyata benar gitu. Kita ketika saya kontrol malam nih, keliling malam ketika jadi kakak kelas gitu kan. Kelas air tuh, kelas 3 SMA. Ceritanya apa ya, saya lagi lewatin sebuah gedung sekolah. Kontrol gitu, saya nggak masih ingat jam 1:30 mau jam 2 pagi. Keliling, saya kira di atas tuh saya kira kayak ada rame. Kirain mah ada yang apa sih namanya, ada yang bikin masalah gitu atau gimana gitu. Ngelemparlah batu kecil. Di siapa itu yang ngelempar? Yang lempar dari atas ke bawah kan, aneh dilempar dong dari bawah. Ayo, ada yang lempar nih, nyamper lah. Cuma kita nggak lari, pelantet nyampe ke atas ke lantai 3, kosong. Otomatis kalau misalnya orang yang lari kabur kita samper, bunyi dong. Ya, suara jalan gitu. Suara sendal atau nggak sepatu atau gimana kan? Atau suara kaki kan kedengeran tuh. Ini enggak. Mana nih per masing-masing? Halo, kita nggak bawa nih. Tapi bawa senter tuh, Bang Rian. Bawa senter. Tapi kita mana? Nggak ada. Wah, kurang asam. Dikerjain lagi. Sini berani coba tunjukin lah gitu kan. Nggak tahu pohonnya goyang. Dekat sebelah ada pohon goyang tuh pohon. Gerak sendiri itu? Gerak sendiri kan, gerak gini. Gitu. Itu kucing bukannya? Iya tuh kan ngomong gitu kan. Kucing bukan. Nyamperin ke pohon. Ini ada kucing. Udah turun lah kita ke bawah. Oh, gini cara langgar itu gitu. Tapi itu Bang, kalau misalkan di Kobong, sebenarnya Kobong ya Bang ya kalau nggak salah. Kalau orang-orang sini main Kobong itu Kobong gitu. Kobong. Bang, itu Kobongnya emang biasanya kan setahu saya ya, kalau misalkan emang Kobong itu kan biasanya identik dengan kayak misalkan hutan gitu. Terus kalau misalnya yang kemudian kan biasanya emang udah biasanya ada yang dekat perumahan, kalau nggak dekat rumah-rumah. Itu punya Bang Ren itu Kobongnya di hutan, maksudnya nggak hutan-hutan banget sih. Enggak hutan sih. Jadi dekat warga gitu. Sawah-sawah juga kan gitu. Sawah-sawah juga. Tengah sawah-sawah gitulah gitu dekat kita makanya. Nah, ini banget gitu kan. Saya pondok modern kita tuh emang kalau ini mah pada kenal lah gitu kan. Salah satu terkenal di Banten juga lah pondok kita mah. Ya kan, tapi kan kalau di Banten tuh kebanyakan tuh, nih Bang, sorry gua potong ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau di Banten kan identiknya biasanya apa sih namanya?
warganya emang kan santri semua ya. Itu emang identik santri apa gimana sih? Rata-rata santri, Bang. Oh gitu. Rata-rata santri Banten. Banyak santri, terutama santri Salafi yang di Kobong-Kobong itu banyak. Ya, ini kan dapat kabar cuma kayak kalau misalkan pesantren coba di Banten gitu. Bantennya kan kayak sebenarnya Lebak, ya. Berarti emang di sana itu identiknya sama yang pesantrenan gitu ya? Pesantrenan. Tapi Bang, sorry nih gue potong lagi, gue penasarannya gini Bang. Kalau di Banten itu orang-orangnya bisa semua apa gimana sih? Apa tergantung sih Bang? Tergantung. Itu ada pelajaran kayak misalkan ngajarin ilmu ini, apa emang real kita coba ngajarin agama aja, emang tapi itu bisa sendiri gitu? Bisa sendiri, ada rata-rata sih bisa sendiri. Tanpa diolah-olah gitu enggak ya, maksudnya bukan berarti pengen belajar ini enggak gitu. Iya kan biasanya kan kalau yang aneh dapat nih pribadi gitu kan, kebanyakan rata-rata keturunan deh, misalnya maaf nih, misalnya punya kodam apa gimana kan gitu. Nah, tadinya aneh tuh mau nanya nih pribadi, kan tadi Abang Rian kan bilang katanya suka dan juga pernah mengalami pribadi masalah gaib. Nah, terus kan lama-lama gini, aneh tuh biasanya kalau misalkan orang yang misalkan suka gaib itu biasanya keturunan sama yang emang ngisi gitu. Nah, berarti Bang Rian ini emang keturunan ya? Mungkin kalau dilihat dari garis keturunan emang ada keturunan seperti itu. Kan kita lihat, maksudnya kan ada, jadi itu ada yang pertama keturunan, ada yang real benar turun dari Allah sendiri. Iya betul. Ada yang ngisi. Jadi ada 3 nih. Bedanya apa itu Bang? Satu-satu Bang. Oke. Kalau yang satu-satu keturunan dari real ya, misalnya dari mungkin dari kakeknya, dari kakek lagi kakek. Silsilah ya. Silsilahnya itu ada. Jadi ada silsilah seperti itu, dia bisa. Oh, gitu. Dengan sendiri. Nah, nanti misalnya dari si kakek nih. Si kakek ini pengen nurunin ke ayahnya, apa anaknya, ya kan? Nah, anaknya ini lihat dulu yang mana yang bagus sih gitu. Nanti dari yang aneh pelajarin ya, dari yang si Khodam ini bakal mencari mana keturunan yang bisa pasti untuk dibuat jadikan wadah gitu. Terus jadi kalau misalnya kita lihat bicara di apa ya, wadah itu kayak misalnya di anime gitu kan, wadah gitu kan. Kalau misalnya kayak saya nih, contoh nih, pas nih cocok nih kan di antara bertiga bersaudara misalnya. Saya nomor 2, tapi paling cocok saya. Ya udah gitu. Jadi nggak mandang siapa-siapa nggak mandang siapa-siapa. Walaupun ngomong kasarnya itu orang pintar, orang kaya segala macam, kalau misalkan nggak cocok enggak. Nggak cocok enggak. Oh, jadi. Tapi kalau misalnya keturunan. Kalau real dari pemberian dari Allah itu, yaitu wali Allah. Misalnya wali Allah ini bilang apa namanya, kayak misalnya para wali ya, gitu kan. Para pemimpin dari para kiai atau syekh-syekh itu pasti ada. Gitu. Dan dengan sendiri Allah berikan jalannya seperti itu. Gitu. Nah, ini kalau yang lebih ditakutkan ini yang ngisi. Kenapa nih bilang yang ngisi? Yang maksudnya kalau misalnya dia nggak pas, nggak cocok, nggak ngena di badan, kasihan orangnya. Oh, bisa gila ya Bang? Bisa. Makanya nyaranin kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan coba yang ketiga ini. Lebih baik kita jadi apa adanya daripada harus nyari. Gitu doang. Karena kalau misalnya kita nyari, otomatis kita harus siap satu, badan siap lemah. Harus siap lemah, gitu kan. Udah gitu otak kita bakal mikir terus nih ke sono. Gaib mulu gaib begini. Ya, betul. Emang kita nggak capek? Mikirin dunia aja udah capek, bagi gaib begituan. Itu sih. Oke, Bang, kita kenyambung yang tadi tuh. Oke, siap. Yang tadi Abang udah nyari-nyari tuh dilempar dari batu, terus ujungnya gimana itu ketemunya? Yang tadi, akhirnya aneh. Nah, nih perjalanan selanjutnya Bang ya. Akhirnya aneh lulus lah, alhamdulillah kan lulus sekolah, lulus. Nah, nggak tahu kenapa naluri itu apa ya, pengen cari gitu, sampai bilang ya Allah kalau misalnya memang ada, pengen gitu ketemu guru yang benar-benar ada gitu. Buat ngasah lagi. Buat ngasah gitu, ibarat katakan. Awalnya emang gitu kan gitu. Akhirnya pas di tahun 2014, kami kan lulus 2012 tuh. Nah, ketemu lah 2 tahun setelah itu, udah lama kan gitu kan. 2015 ketemu dengan satu kerjaan, teman aneh pribadi gitu kan.
Teman kerja nih. Teman kerja. Teman kerja. Awalnya nggak cerita apa-apa, cuma ngobrol. Awalnya nggak cerita apa-apa. Emang aneh cerita apa namanya? Mungkin ada pernah ada masalah pribadi gitu kan. Nggak tahu, mungkin jalannya Allah seperti itu, syaratnya kan, syaratnya ke dia gitu, jalannya Allah kan gitu, tetap mah. Dan diajakin ke gurunya gitu. Lumayan lah jauh rumahnya kan, di sekitar ujung Banten sono. Di daerah Mauk gitu. Karena nyamper pertama kali gitu, dikenalin sama beliau gitu. Nah di situ baru pas pertama kali ketemu udah klop. Kalau gimana sih, kayak udah sinkron gitu. Jadi udah saling paham gitu. Beliau paham apa yang dimaksud kita ya. Kita sebaliknya gitu. Kita juga sebaliknya gitu. Oh ya udah gitu kan. Beliau itu nggak pernah ngajarin kita untuk kamu coba baca ini enggak. Ani cuma disuruh apa ya, berkata perbanyak zikir, perbanyak selawat gitu. Nggak tahu maksud dari beliau itu apa. Kenapa sih? Karena mereka niatnya pengen ngasih ini gimana gitu. Tapi beliau nggak pernah ngasih itu. Iya, Bang Rian kan taunya kalau misalkan keluar dari pesantren pengen ngasah lagi supaya ilmunya nggak hilang. Pengennya gitu. Pengennya gitu. Cuma sama beliau ini nggak diajarin seperti itu. Terus sama diajarin zikir, salawat. Zikir, salawat. Jangan lupa. Gitu. Cobalah nih, coba ikutin kata beliau. Nggak lama berselang dari situ, tiba-tiba ada yang kesurupan di tempat kerjaan. Diuji lagi tuh. Terus, loh kok ada yang kesurupan gitu kan? Dari sekian teman aneh pribadi itu juga yang ngasih tahu itu juga tuh katanya. Dia ini kan, yang ayo bantu. Agak bisa bang, sini bantu. Ya udahlah karena disuruh, ya udah ayo kita bantu bang. Keluar bisa selesai. Emang pas ngeliat itu, bener ngerasain badan tuh lemas banget. Sejadinya kayak gimana sih kita habis olahraga, keringatnya luar biasa. Basah nih baju. Kayak habis main lari 100 kilo. Buset. Sumpah. Itu langsung bener. Jadi ngerasa, bener-bener capek itu malam itu pas pulang kerja. Di suatu 2014. Kejadian pertama kali. Dari situ tuh aneh, nggak lama. Nah ketika aneh libur, mampirlah ke beliau, ke guru. Aneh tanya, bang kok setelah abang suruh saya itu zikir biasa aja gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar gitu. Sholawat biasa aja, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad gitu kan. Tiba-tiba gitu, ya udah. Sampai sekarang. Tetap ilmunya diamalin. Ilmunya sih nggak diamalin, maksudnya kita disuruh malah biasa aja zikir gitu kan. Berarti kata aneh nggak belajar, maksudnya harus ketemu nih gitu. Jadi dengan sendirinya Allah ngasih ilmu sendiri. Asli bang, itu saya tuh pas lagi ngebiasa pertama kali orang tuh, itu nggak tahu harus ini gimana. Tiba-tiba Allah mungkin ngasih lewat ilmunya, walaupun kita bilang coba pakai ini ya gini. Jadi aneh coba nih, seperti ini nih, dia dikasih terapi seperti coba baca selawat ini, coba baca zikir ini, nggak bisa juga ya udah kan gitu. Sambil kita ngobatin pelan-pelan, coba dalam hatinya kita ngomong, ya Allah tolong ya Allah, sembuhkan gitu. Alhamdulillah sembuh tuh. Nah itu pertama kali bang. Alhamdulillahnya. Nah terus bang, udah kan abang tuh udah maksudnya udah segala macam, maksudnya ilmunya udah terpakai lah ya. Ada nggak sih Bang Rian tuh pengalaman yang ngeluarin, misalkan ada yang kesurupan, kan kita tadi dominannya kesurupan kan Bang Rian tuh diujinya gitu. Terus ada nggak Bang Rian kalau misalnya habis kesurupan ngelihat makhluknya tersebut interaksi, kan biasanya kan kalau misalkan udah diuji kayak gitu kan, udah diuji segala macam udah, nah kita diuji yang namanya ditunjukkan, tapi kita tuh bukan yang bisa ngelihat tuh. Tapi Bang Rian gimana itu? Udah ngelihat kayak gitu, maksudnya ngelihat yang makhluknya kayak gitu, terus Bang Rian tuh tanggapinya gimana? Takut apa lanjut gitu? Justru di situ aneh ngerasa tertantang. Penasaran jatuhnya. Penasaran. Jadi pernah tuh bang, sampai ibarat kata dulu pernah punya
satu permasalahan gitu sama orang, maksudnya orang ini belum sembuh-sembuh bang. Ada kali barang setahun 2 tahun gitu. Diuji lagi tuh ya. Ini orang ini kan ketemu lah gitu, nggak tahu teman sendiri gitu kan. Pasnya teman sendiri ini ngomong lah dia, coba sih cari orang pinter. Buat apa? Iya nih buat saudara gue kan. Kenapa emang? Dia katanya apa namanya kesurupan. Jadi setiap mau apa namanya, jadi kayak misalnya mau ajar maghrib kadang kesurupan. Terus apa namanya, pokoknya apa baik kesurupan lah katanya. Oh gitu, yaudah coba nanti, coba gue lihat dulu orangnya gimana. Ketika udah samperin orang itu seperti itu, tapi ingat ya, ketika orang itu misalnya ada misalnya atau enggak orang itu nggak bersih amat, nggak orang pintar banget, dia pasti nggak mau ngeliat muka. Masa sih? Iya, coba aja. Penasaran, coba tes. Tes jebret seperti itu. Wah bener. Kok buang muka? Kenapa buang muka? Si orangnya itu yang mau diobatin sama Bang Rian. Kita salamin kan? Gak mau dia. Gak mau, oke. Karena cewek, oke kita enggak. Oh, namanya siapa? Terus dia buang muka begini. Kenapa? Buang muka gini. Kok buang muka? Emang ada salah? Kan cuma nanya namanya siapa. Ya. Gak mau. Siapa? Kamu jawab siapa kamu sebenarnya. Gak mau, tetap ke belakang kan. Oh kamu gak mau, ya udah. Ini tiba-tiba dengan sendiri, oh yaudah coba kita mulai kayak cara ruqyah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai panas. Allahu la ilaha wal, itu mulai panas bang. Tambah lagi. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la takhudhuhu. Wah makin panas. Wah keluar. Setelah ngeberesin gitu, itu bang lumayan bang, itu salah satu terpanjang ngeberesin orang. Yang biasanya cuma palingan ya baru 10 menit atau enggak palingan setengah jam ya. Setengah jam paling. Ini mau hampir sejam bang. Lah kenapa? Wah keluar masuk kan. Keluar nih. Gak lama temponya berapa ya paling mana tuh 2 atau 3 menit masuk lagi. Tapi orangnya beda, maksudnya sama. Beda-beda. Apa itu lagi? Beda-beda. Saya capek tuh. Wah bukan capek lagi bang. Pertama hari itu juga bang aneh beresin. Nyampe rumah besoknya sakit bang, ngeriang. Sumpah. Pertama kali ngeberesin langsung panas dingin. Ngerasain gitu panas dingin gitu kan. Asli itu pernah nggak taunya selama ini yang beresin dia itu siluman buaya dari tanah Jawa. Si ceweknya itu. Tapi sorry ini bang, itu abang kan udah ngobatin nih segala macam. Tapi nanya nggak si ke keluarganya sebab akibatnya ini si cewek ini kenapa? Diakibatkan maaf ya, bukan kita nyalahin orang tua apa enggak. Ya karena orang-orang sana mungkin ya nih pribadinya kalau misalnya salah ya saya mohon maaf gitu ya, kan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya kita buat sharing ya, kita buat sharing doang, kita sharing doang. Kalau misalkan emang kita salah kita minta maaf gitu. Kalau misalkan emang harusnya kayak gimana komen aja di bawah, nggak apa-apa, nanti komen aja, nanti kita perbaiki gitu. Terus jadi dari aneh pribadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya tersinggung nanti gimana kan gitu. Jadi kalau yang aneh rasa nih kan kita ya menurut orang berbeda-beda. Nah ini pendapat aneh kan gitu, perasaan aneh. Ini orang dari orang tuanya bahwa terutama si bapaknya lah ingin punya kekuatan. Oh ya, terus. Nah punya kekuatan, cuman maaf sekali hampura nih Maya, mohon maaf nih. Cuma caranya ngambilnya salah. Oh yang tadi Bang Rian bilang itu kan kita ada 3. Ya, berarti dia yang ngambilnya yang ketiga, ya bang? Yang ketiga. Pengen punya ilmu tinggi, tapi jalannya salah. Kenapa dibilang salah? Ada unsur negatif di situ. Maaf ya, ilmu hitam. Tapi mungkin si bapaknya mungkin niatnya baik. Niatnya baik, sangat baik. Pengen salah jalan. Terutama untuk ngelindungin si anaknya, saya. Oh gitu.
Aneh garis bawahi lagi, kalau emang seperti itu, emang itu nggak percaya sama Allah gitu. Punya Tuhan nggak? Punya kan? Ya kalau punya Tuhan, kenapa nggak percaya sama situ? Kan Allah udah ngejamin keselamatan buat hambanya. Walaupun emang bener ada ajal, ada namanya maut, gitu kan? Aneh bener. Tapi jangan seperti itu. Gitu. Oh tetap bentrok sama nggak bisa bang. Jadi ibarat kata nih, aneh didatangin mimpi seperti itu sama bapaknya. Bapaknya langsung datangin mimpi gitu. Kamu jangan enggak bang. Saya tetap bakal namanya ngebersihin nih orang. Anak bapak saya bakal bersihin. Kalaupun bapak nggak izinin, tetap bagaimana ridho Allah yang gitu. Lumayan bang, hampir 4 bulan kalau nggak salah beresin orang begitu. Itu iya. Walaupun ngomong kasarnya beda pendapat, tetap diobatin sama Bang Rian. Tetap bang, karena bukan berarti saya pengen duit ya, enggak. Lillahi ta'ala sama guru diharamkan untuk seperti itu. Niatnya ikhlas ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, enggak ada niatnya pengen duit, pengen terkenal, enggak, Allah. Aneh enggak. Bahkan sama yang ini, mohon maaf nggak bisa enggak apa-apa. Saya emang nggak niatnya cuman ente udah bersih, udah sehat, udah itu udah buat apa namanya bayarannya udah gitu aja. Ya, jadi gini teman-teman, jadi gini ya teman-teman APND Official, saya jelasin. Biasanya kan nih maksud Bang Rian itu niatnya menolong, karena emang dia niatnya emang menolong orang yang si temennya itu minta tolong. Kalau misalkan emang dikasih ngomong kasarnya, kita kan lillahi ta'ala, tapi nggak minta ya, maksudnya nggak diminta sekian nggak. Kalau misalkan walaupun nggak dikasih juga kan ngomong kasarnya terima kasih banyak. Kita tuh udah seneng ngomong kasarnya gitu ya Bang Rian ya. Jadi kalau misalkan emang ada teman-teman nih yang ada permasalahan, misalkan pengen nih manggil Bang Rian, boleh. Terus berapa harganya? Kita tuh Bang Rian tuh nggak dipatok. Niatnya lillahi ta'ala gitu. Jadi secara tidak langsung Bang Rian itu emang bisa ngobatin teman-teman. Cuman Bang Rian itu tipe orang yang nolongnya ikhlas karena Allah. Kalau misalkan emang ngasih, alhamdulillah ya. Tapi nggak dikasih, nggak punya apa ya nggak apa-apa, kan niatnya nolong. Gitu kan Bang Rian, maksudnya gitu. Terus udah kayak gitu gimana Bang Rian? Itu sih selesai? Itu lumayan itu bang, apa perdebatan sama terutama si bapaknya kan gitu. Dari keluarganya tuh, dari pihak laki-lakinya ya. Sampai nanya ke beberapa guru kan, terutama guru aneh juga nih tanya, bang ini gimana persoalannya seperti apa gitu. Sampai dibilang ya udah kita ganti nama. Siapanya tuh? Nama anak ini si ganti. Anaknya itu. Anaknya cewek kan gitu. Ganti nama anak. Oh gitu bang, iya. Ya udah sekarang ganti nama. Kalau misalnya nggak bisa beli kambing kata gurunya. Harus beli kambing kan? Itu kenapa bang kenapa harus beli kambing? Jangan salah, maksudnya kita jelasin dulu nih, takutnya simpang siur. Kenapa harus beli kambing? Karena kan ada yang harus beli kambing, harus beli ayam, ada yang kebo, ada yang sapi gitu. Itu kenapa bang? Jadi kemarin tuh pas dulu tuh di apa namanya tempo hari itu ya, dikasih tahu gitu kan. Dilihat dulu sama guru nih, oh orangnya sederhana, lagi memang nggak ada gitu kan. Dan aneh ngerasa emang kenapa seperti itu, kok ini anak nggak bisa beres-beres, kenapa gitu? Selama 2 bulan ini kan, kok nggak beres-beres ini? Ada masalah apa? Kena star? Kalau udah diberesin segala macam udah. Akhirnya aneh telah lagi lebih dalam lagi. Ini anak namanya siapa, bintinya siapa, udah mau dijodohkan. Oh. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Mau dijodohkan dengan siluman buaya ini. Oh berarti si bapaknya itu ada perjanjian. Ada perjanjian. Ah gitu. Itu. Tapi dengan si bapaknya nggak percaya kalau bakal ada perjanjian. Bapak gimana ceritanya dulu, gimana ketika mau ngambil ilmu? Saya nggak ngambil, oke nggak apa-apa. Nggak mungkin Pak. Yang namanya alam gaib tetap minta persetujuan. Entah itu darahnya, entah itu nyawanya, bahkan bisa menjadi untuk ini. Nggak mungkin dong. Kamu tahu, saya bukan emang nggak tahu Pak, walaupun saya tahu nih. Cuma kita pura-pura nggak tahu ya. Iya betul. Akhirnya, gitu. Dia bisa ngambil seperti itu. Bapak nggak percaya nih. Anak bapak mau dinikah, bapak dengan sendirinya. Bapak udah ngasih darah bapak, mau dibaca anak bapak bakal mau dinikahin. Saking kesal gitu. Itu Abang Rian bisa tahu itu emang dari si goibnya langsung goibnya sendiri ke Bang Rian, apa kasarnya Bang Rian langsung tahu sendiri gitu? Langsung siluman buaya langsung nyamper.
Lagi ceritanya itu lagi sholat isya. Selesai sholat isya biasalah kan kita mah zikir bentar, ya udah itu mau tidur. Itu jam, aneh sholat isya jam 1:30 kalau nggak salah. Mau tidur, loh, ada datang nih. Lihat, wih, kok ada ekor buaya bukan enggak? Itu bentuknya kayak gimana, Bang? Ekor buaya. Ekor buaya. Pas dilihat pertama ekor buaya lah. Ke kamar itu Langsung dia begini datang begitu. Ya kan? Di sini ada keris gitu loh. Jadi kayak model, maaf ya, kayak apa namanya, selendangnya orang Bali itu gini kan tuh. Oh gitu. Tapi mukanya orang ya, Bang? Mukanya orang. Tapi ke badannya ke situ buaya. Buaya. Kayak di YouTube film ya, Bang? Ya mau percaya nggak saya silakan gitu kan, terserah. Cuman ini aneh pribadi ngerasain seperti itu. Oh gitu. Cowok itu, Bang, kalau berarti itu yang silumannya cewek apa cowok? Cowok. Mukanya kayak gimana sih? Kalau muka ya maksudnya masih biasa lah gitu kan. Kayak orang gitu ya? Kayak orang gitu kan. Nggak hancur, nggak apa, nggak? Ada hancur. Yang nama Sulaiman kan bisa gitu, Bang. Nyerupain ya? Nyerupain. Jadi pura-pura muka bagus gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Dia cuman ngomong singkat gitu, nggak apa. Ya, assalamualaikum. Dia nggak jawab. Dia assalamualaikum juga. Dia ngomong ke dia. Oh, Bang Rian ke dia. Assalamualaikum gitu kan. Mohon maaf, ada apa ini? Tuan kesini. Saya ngomong gitu dengan kita baik. Saya nggak pernah disamperin seperti ini biasanya gitu. Kalau mau ketuk pintu dulu atau gimana? Tidak. Dengan kayak gini, tidak. Saya raja. Kata si siluman buaya. Saya raja. Saya mau cari istri yang kesekian kali. Baru? Mohon maaf, ini Tuan Raja. Kalau saya boleh tahu nama Tuan Raja, cukup kamu panggil saya Siluman Raja Buaya Hitam. Siap. Mohon maaf, Tuan Raja Siluman Buaya Hitam. Saya mohon maaf. Ada apa keperluan? Saya minta untuk jangan ganggu dan jangan diapa-apakan yang wanita yang kamu lagi kerjakan. Baik, tapi saya minta juga untuk Tuan Raja, saya mohon maaf, silakan pergi. Karena alam kita berbeda. Nggak mungkin sama dong. Iya. Alam manusia dengan alam jin, alam gaib, nama tak bisa. Kecuali si manusia ini sudah tiada, wafat, baru beda. Baru sama. Maaf nih, baru sama. Tapi kalau masih dengan seperti ini, mohon maaf. Ya kan? Kalian alami sana beda. Kami pun di sini gitu. Oh tidak bisa. Saya minta dengan terpaksa kalau misalnya seperti itu lagi bakal saya hajar. Kalau memang seperti itu. Jadi adu argumen tuh. Adu argumen. Jadi maksudnya Bang Rian nyelamatin si cewek itu, si siluman buahnya itu juga kekeh pengen manggil. Pengen. Nah, terus si bapaknya itu gimana tuh? Bapaknya belum tahu nih, ya kan? Masih tetap argumen, kita masih ngedebat gitu. Tapi Bang Rian itu maksudnya ngomong kayak gitu real kayak begini apa Bang Rian tuh mimpi gitu maksudnya? Kayak model mimpi. Apa sih maksudnya diarep-arep model kayak bukan, gitu? Bukan. Jadi kita gimana ya? Kalau misalnya orang dibilang hampir setengah indigo, istilahnya setengah indigo. Oh iya, gitu kan. Setengah tidur ngomong kasarnya, tapi bisa. Tapi kita kayak benar-benar gitu. Terus Bang? Kalau misalnya seperti itu, jangan salahkan saya dengan kamu. Oh, baik. Siap. Hanya dengan pertolongan Allah saya bakal minta. Oh, silakan. Saya bakal siapkan pertempuran dengan pasukan-pasukannya. Oh, saya tidak takut. Bang Rian tuh. Saya tidak takut. Mati saya hanya milik Allah, saya bilang ngomong itu. Silakan. Akhirnya pergi. Di siluman buahnya itu. Langsung ada cerita yang begitu, nggak lama ceritain seperti bapak yang nggak percaya, gitu kan. Oke Pak, kalau memang bapak nggak percaya, tetap saya bakal urus ini orang, anak bapak. Bang Rian kenapa kekeh banget pengen ngobatin tuh cewek kan? Maksudnya Bang Rian itu kan nggak kenal cewek itu kan. Bang Rian kan cuma kenal si abangnya, sama saudara, teman ini. Ya. Nah, teman ini kan sama satu sekolahan. Ya, satu sekolahan. Ya. Satu ini. Ya maksudnya gitu Bang.
Abang Ren kan maksudnya kekeh pengen ngobatin si ceweknya itu, sedangkan Bang Ren kan udah diancam sama yang si siluman buayanya itu gimana Bang? Kekeh pengen ngobatin kenapa? Gitu. Kenapa ya? Justru yang jadi pertanyaan kan orang kalau misalnya dibuat ancaman seperti itu orang malas lah, gue diancam nih, biasanya malas nih kan kita, udahlah kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, maksudnya nih hati pengen. Sinkron Bang, ini apa namanya batin sama zohir tuh sama. Ya udah, aneh ngomong lagi sama guru Bang gimana? Kok aneh pengen udah Bismillah, ya kan? Bismillah aja, kita baca bareng-bareng sih. Udah habis itu ubah nama-namanya di alam zohirnya kayak begini nih namanya sama. Tapi untuk namanya yang di nanti dia ininya beda. Sorry Bang, alam johir itu apa? Maksudnya kan banyak orang yang nggak tahu, takutnya simpang siur nih. Kalau johirnya contoh nih kita, ini johir nih kita nih. Kelihatan nih, ini wujud ada. Sedangkan yang batin tuh kayak dalam hati gitu, maksudnya batinnya. Iya. Nah maksudnya di alam lain itu beda gitu. Misalnya namanya ini Rian nih kan. Ntar kalau di alam lain aneh sono tuh namanya misalnya Supardi apa gimana. Oh beda. Itu. Oke. Biar nggak ketahuan sama si bapaknya gitu kan. Jadi kita buatlah namanya untuk makan-makan biasa-biasa gitu. Tadinya mau pakai kambing, cuman kan harga kambing mahal, takutnya si orang keluarganya nggak sanggup, ibunya. Jadi maaf ya teman, kita garis bawah ini, si bapak sama si ibunya udah almarhum. Enggak, cerai. Oh, sorry. Terus. Udah cerai. Ya, jadi apa namanya mau tidak mau kan gitu, si ibunya kan jadi tulang punggung keluarganya dia. Buat menghidupin dua anaknya. Anak yang pertama ini cewek gitu, dua-duanya cewek. Cuman yang bermasalah nih cewek yang pertama, kakak pertamanya, anak pertamanya. Itu makanya. Aneh kenapa seperti itu Bang? Nggak tahu ya, karena aneh niatnya bismillah kan gitu. Kalau aneh udah niatnya bismillah bukan karena apa-apa, sama masalah. Iya betul. Jadi kalau misalkan kita ngobatin secara tidak langsung dengan bismillah ikhlas, enak kerjanya ya. Benar ngerjain Bang. Tapi kalau misalkan kita emang niatnya karena duit susah Bang. Iya betul. Terus. Akhirnya dikerjakan lah seperti ini gitu kan. Alhamdulillah tuh Bang. Enggak, dia nggak kesurupan apa lagi gitu kan. Ada jalan ya mulai kalau nggak salah 2 bulanan kalau nggak salah. Udah mulai bisa. Udah mulai sembuh biasa.